Ya, pemirsa masih bersama kami di Talk to News. Bang Saleh, tadi Anda ingin menanggapi pernyataan dari juru bicara Presiden Johan Budi, silahkan. Ya, tentu kita duduk di sini ini kan karena justru ada pemberitaan di media yang mengatakan bahwa Presiden tidak mengetahui atau katakanlah Presiden mempertanyakan kenaikan. Tapi tadi sudah dibantah oleh Mas Johan. Dibantah oleh Mas Johan. Berarti media-media yang kita baca selama ini itu kan media mainstream. Jadi kalau yang saya baca itu media-media mainstream, media-media yang selama ini jadi rujukan kita ketika memberikan apresiasi, kritik dan juga saran kepada pemerintah. Nah kalau begitu ya tentu media-media ini juga harus dipertanyakan oleh pemerintah juga. Mengapa mereka memberitakan sesuatu yang tidak benar? Kenapa? Karena ini nanti rentetannya penting. Kalau misalnya Presiden sudah mengetahui, ya itu terbukti dengan ditandatangannya peraturan pemerintah tersebut. Kemudian yang kedua, tentu Presiden memberikan persetujuan. Artinya di dalam kepresidenan sendiri itu kan sudah pernah dibahas secara matang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bukan hanya masyarakat yang terkejut dengan adanya kenaikan harga ini, tetapi juga termasuk kita di DPR. Karena DPR tidak pernah diajak berbicara sebelumnya. Memang kalau khusus PMBP ini kan bukan ranahnya di Komisi DPR 9. karena tidak dibicarakan masuk pada anggaran. Tetapi kalau TDL itu termasuk. Nah, tetapi untuk khusus untuk PMBP ini tentu menurut kami itu sangat tidak potensial untuk dijadikan sebagai sarana untuk menutupi katakanlah kekurangan daripada target pemasukan pajak negara. Nah, kenapa? Karena pada tahun 2016 saja itu kan pencapaian penerimaan pajak kita kan hanya 1.283 sekian triliun. Berarti target yang mestinya dapat 1.600 sekian. Nah, karena itu tentu ada kurang lebih 380 sekian triliun lagi yang mesti harus dikejar oleh pemerintah. Bayangkan berapa sih sebetulnya yang bisa didapatkan dari PMBP ini? Apakah ini bisa menutupi kekurangan itu? Menurut saya itu sangat jauh dari yang bisa diharapkan oleh pemerintah untuk itu. Nah, karena itu tentu kita merasa ini perlu juga memang kita meluruskan karena kenaikan tiba-tiba sampai 300% itu saya kira sangat memberatkan masyarakat. Terutama ini, Mas. Kalau kita lihat sekarang yang memiliki kendaraan itu malah yang paling banyak kan sebetulnya menengah ke bawah. Bentuk kendaraannya beda dengan kendaraan orang yang menengah ke atas. Bentuk kendaraan mereka itu adalah kendaraan motor ya, ojek, gojek dan lain sebagainya itu yang semuanya itu akan pasti membayar PNBP. Berarti kan yang memberatkan itu ya tentu adalah bagi mereka-mereka yang pekerjaannya seperti itu. Padahal mestinya itu harus didukung oleh pemerintah. Mengapa? Karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pemerintah kan tidak susah payah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, tetapi dengan adanya kenaikan ini itu tentu akan menyusahkan mereka. Coba bayangkan berapa mereka harus menyisihkan uang mereka setiap hari untuk membayar nanti kekurangan-kekurangan mereka. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang baru ini adalah supaya masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Nah, saya kira itu tidak jadi jawaban juga. Kenapa? Karena transportasi umum yang disiapkan oleh pemerintah kan belum semuanya menjanjikan dan belum semuanya bisa katakanlah mengangkut kebutuhan masyarakat untuk mobile ya. Nah, karena itu tentu ini tidak jawaban juga. Mestinya kan tadi saya setuju, mestinya harus diperbaiki dulu ini sarana dan fasilitas memang yang mendukung untuk itu. Katakanlah misalnya sekarang soal BPKB atau STNK. Kan banyak orang yang mengurus STNK dan BPKB itu lama waktunya itu sangat luar biasa. BPKB itu bisa sampai 3 bulan. Apalagi di kampung-kampung di tempat saya sana, di daerah pemilihan saya itu luar biasa. Nah, kemudian soal kenaikan tarif dasar listrik. Itu masih banyak listrik yang mati, bukan hanya di kota-kota kecil. Tapi di kota besar seperti Medan, Sumatera Utara, itu masih sering mati lampu. Dan itu masih jadi persoalan. Nah, sekarang ada kenaikan tarif gitu loh. Dan itu rencananya kan akan sampai yang 900 PA itu juga akan disamakan misalnya. Kalau itu yang terjadi tentu ini sebetulnya memberatkan masyarakat. Dan ingat satu lagi, investasi yang datang ke Indonesia itu kan banyak di bidang listrik. Pada saat kita datangkan investor asing untuk mengurus listrik kita, katakanlah tenaga uap, tenaga macam-macam itu, tahu-tahu sekarang kenaikan harga dilakukan untuk listrik. Lalu apalagi yang tersisa untuk bangsa ini, untuk masyarakat ini? Kita bicara soal listrik nih, Mbak Eni. Saat ini atau hari ini PLN mencabut 18 juta subsidi, 18 juta pelanggan yang selama ini menikmati subsidi. Tetapi di sisi lain justru akan ada penyesuaian tarif-tarif untuk pelanggan-pelanggan untuk volt ampere tertentu. Dari Indef sendiri melihatnya dengan kondisi seperti ini akan seperti apa beban hidup masyarakat? Ya. Jadi Mas Aryo, kebijakan publik itu harus dikalkulasi betul efektivitasnya. Jadi
ketika pemerintah menambahkan pungutan kepada masyarakat, satu sisi memang akan menambah penerimaan negara. Tapi jangan lupa, satu sisi juga ini akan menambah beban masyarakat. Nah, beban ini kan tidak sekedar tidak masalah karena toh kenaikan TDL untuk 450 sampai 900 itu sudah sekian tahun tidak naik. Kan tidak begitu, hanya sekedar itu kalkulasinya. Kalkulasinya yang pasti secara ekonomi kita hari ini mempunyai tantangan ekonomi yang luar biasa. Eksternal ketidakpastiannya sangat tinggi. Nah, sekarang sumber pertumbuhan yang bisa betul-betul kita harapkan konsumsi itu adalah masyarakat. konsumsi rumah tangga. Nah, sekarang adakah kalkulasi ketika penerimaan negara ini bertambah, berapa dampaknya untuk memberikan katakanlah peningkatan stimulus fiskal untuk mendorong ekonomi. Nah, di sisi lain berapa kerugian masyarakat yang mempunyai terimplikasi dengan turunnya daya beli masyarakat. Nah, ini yang betul-betul menjadi pertimbangan yang justru paling penting gitu kan. Nah, jangan sampai nanti istilah Jawa ingin mengejar uceng itu kehilangan deleknya malahan. Jadi ini hati-hati karena pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini benar-benar sangat tergantung kepada konsumsi rumah tangga. Jadi kalau konsumsi rumah tangga ini turun lagi di bawah 5%, hampir dipastikan pertumbuhan ekonomi kita tidak akan mungkin sampai 5%. Artinya kalau pertumbuhan tidak sampai 5%, itu berimplikasi pada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan, betul. Apalagi kalau data Bappenas kemarin benar gitu bahwa elastisitas pertumbuhan kita hanya 130 ribu per 1% pertumbuhan. Baik. Jadi kapasitas pertumbuhan mencapai 5% pun itu tidak memadai gitu kan. Nah, ini yang justru harus diperkirakan betul. Mbak Yeni, ada catatan dari Fitra soal itu? Catatan kami sebenarnya begini, kalau dengan keadaan ini kan sudah menginjak tahun ketiganya Jokowi, ya kan? Kita menginginkan bahwa harus ada sistem yang berkelanjutan yang dibangun oleh Jokowi, ya kan? Kita tidak menginginkan kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sporadis yang kemudian mengarah kepada masyarakat, dalam hal ini adalah melakukan eksploitasi di dalam optimalisasi penerimaan negara. Kita cukup yakin PNBP hanya memberikan kontribusi yang tidak cukup besar di dalam APBN. Tetapi ini yang kemudian harus didisiplinkan oleh pemerintahan Jokowi, karena kita tidak menginginkan bahwa kebijakan-kebijakan yang sporadis ini memberikan ruang kepada elit-elit politik untuk memanfaatkan begitu. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan oleh para elit ini dalam kondisi seperti ini? Ya, saya contohkan begini, untuk yang kendaraan untuk kenaikan kendaraan ini PNBP. Saya contohkan jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas menjamin atau tidak kemudian target 1,7 triliun itu tercapai untuk memberikan kontribusi pada APBN. Jika kemudian tidak ada sistem yang kemudian ditawarkan jauh-jauh hari, bisa saja kemudian elit-elit itu memanfaatkan. Sudah jelas bahwa temuan dari BPK mengatakan 207 miliar saja tidak disetor negara. Kemudian apakah menjamin ada kenaikan 200% atau 300% itu bisa kemudian memberikan kontribusi pada negara? Tidak. Kami berpikir itu tidak kemudian bisa ada garansi di situ, ya kan? Makanya itulah kita meminta dipertimbangkan jauh-jauh hari oleh Jokowi mengenai persoalan ini. Jika internalisasinya saja belum beres, begitu, ya kan? Internalisasi di dalam institusi tersebut, kita tidak menginginkan kemudian kontribusi masyarakat kemudian dikelola oleh institusi tersebut, tetapi potensinya adalah dijadikan bancakan atau diarahkan kepada potensi. Jadi Fitra tetap meminta agar PP 60 ini dibatalkan. Baik, karena indikatornya bagi kami bahwa kenaikan 200%, 300% itu tidak ada justifikasi yang cukup mendasar. Baik, secara politik bagaimana hitung-hitungannya, Bang? Ya, pertama tentu menurut saya sah-sah saja itu ya kalau masyarakat meminta agar PP itu dibatalkan, dan tentu DPR juga kalau misalnya masyarakat menginginkan kita akan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan ke DPR, ya tentu nanti pada masa persidangan yang akan dimulai pada hari Selasa depan ini tentu saya kira teman-teman yang terkait dengan isu ini tentu akan berkepentingan juga untuk memanggil dan meminta penjelasan pada pemerintah secara terbuka ya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa menurut saya memang kenaikan yang muncul belakangan ini itu menurut saya memang belum
dipikirkan secara matang ya. Oke, mungkin pemikiran awal sudah ada, tetapi secara matang lintas kementerian lembaga itu saya kira belum. Terbukti dengan misalnya penjelasan antara kementerian itu kan berbeda-beda. Katakanlah Kementerian Keuangan ngomong seperti ini, Kepolisian ngomong seperti ini, kemudian Presiden ngomong seperti ini. Nah, tadi kan sudah kita dengar ada dibatalkan atau katakanlah diluruskan ya pemberitaan soal itu. Itu artinya berarti antara ini Kementerian katakanlah Keuangan dan Kepolisian tidak ada koordinasi dan mungkin saja belum ada perhitungan yang matang terkait dengan itu. Nah, akibatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan secara sporadis dan tiba-tiba seperti ini saya kira belum tentu berimplikasi positif bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup rakyat. Apalagi sekarang kan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Harga cabai hari ini saja bisa sampai 100 sampai 120 ribu di banyak tempat. Itu artinya masyarakat kita belum siap. Timing untuk menaikkan harga-harga pada masa sekarang itu belum tepat. Kenapa? Karena daya beli masyarakat kita belum cukup. Kemudian pemerintah menjanjikan kenaikan 5% pertumbuhan ekonomi kita. Itu kan belum tiba-tiba muncul pada bulan Januari ini. Tentu kita akan kasih kesempatan dulu pada pemerintah 6 bulan ke depan untuk bekerja. Kemudian janji untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi itu muncul. Lalu baru pada saat itu mungkin saya kira beralasan pemerintah untuk menuntut pada masyarakat untuk membayar lebih. Katakanlah untuk dalam konteks katakanlah membantu pemerintah untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang tadi itu. Baik. Tapi menarik juga kalau saling tuding. Kalau saling tuding ini kan memberikan gambaran bahwa ada sistem yang tidak bagus di dalam internal pemerintah. Jadi istilahnya sistem koordinasinya rapuh begitu. Cenderung ini kebijakan yang benar-benar gagal paham. Jadi kan pemerintah justifikasinya kan inflasi yang rendah. Sehingga kalau inflasi yang rendah memungkinkan untuk tadi administrative price-nya, harga yang ditentukan pemerintah memungkinkan dinaikkan. Padahal inflasi yang rendah itu karena daya beli nggak ada gitu loh. Bukan karena soal lain, tapi daya beli udah turun. Sedangkan di tingkat internal pemerintah saja sosialisasi terhadap kenaikan ini kan belum matang. Bagaimana dengan DPR dan juga masyarakat itu. Jadi itu penting juga saya kira dipertegas. Nah, di saat harga kebutuhan pokok naik, tarif dasar listrik ada 18 juta pelanggan yang dicabut karena dianggap sudah lagi bukan tergolong sebagai masyarakat miskin, bagaimana dengan PR pemerintah untuk mewujudkan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia menjadi SDM yang patut dibanggakan? Tok Tok Anyus akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.